Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, perkenalkan nama saya Ahmad Sultan Alamsyah dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Saya di sini tidak sendiri ya kawan. Saya di sini bersama teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Tindaryani dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Perkembangan, dosen pengampu Ustadz Dede Indra Setiabudi, SPD, MPD. Di sini kami akan membahas tentang konsep dasar psikologi umum dan psikologi perkembangan. Mungkin teman-teman ingin tahu apa sih psikologi itu, yang akan disampaikan oleh Sri Tindaryani. Dipersilahkan. Secara etimologi, kata psikologi berasal dari bahasa Inggris psychology, dalam istilah lama disebut ilmu jiwa. Jadi, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi ialah ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia dan hewan, juga menyelidiki terhadap organisme dalam segala ragam dan kerumitannya ketika mereaksi arus dan perubahan alam sekitar dan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang mengubah lingkungan. Secara terminologi, psikologi menurut Edwin J. Boring dan Herbert S. Langlois dalam Nurliani 2016, psikologi adalah studi tentang hakikat manusia. Menurut Branca, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Psikologi perkembangan pada prinsipnya merupakan cabang dari psikologi. Psikologi sendiri merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu psychology. Istilah ini pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa Yunani pis yang berarti roh, jiwa atau daya hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa. Sedangkan perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, maturation, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah. Materi selanjutnya tentang ruang lingkup psikologi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Menurut Adnan Asaleh, dalam bukunya Pengantar Psikologi menyatakan ruang lingkup psikologi terdiri dari psikologi umum, adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau
aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, yang normal, dan yang beradab atau berkultur. Psikologi umum berusaha mencari dalil-dalil yang bersifat umum daripada kegiatan-kegiatan atau aktivitas psikis. Psikologi umum memandang manusia seakan-akan melepas dari manusia yang lain. Jika dipahami secara cermat dari penjelasan pengertian tentang psikologi perkembangan sebagaimana telah dibicarakan di muka, maka dapatlah dimengerti tentang ruang lingkup dari pembahasan ilmu ini, bahwa psikologi perkembangan merupakan, di sini yang pertama ada cabang dari psikologi, yang kedua objek pembahasannya ialah perilaku atau gejala jiwa seseorang, yang ketiga tahapannya dimulai dari masa konsepsi hingga masa dewasa. Psikologi perkembangan yaitu psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai tua. Materi selanjutnya tentang tujuan mempelajari psikologi yang akan disampaikan oleh Sri Tindaryani. Dipersilahkan. Menurut Rusdi, dalam jurnal Polinguas Psikologi ada beberapa tujuan dalam mempelajari psikologi, yaitu 1. Describing, yaitu mendeskripsikan secara objektif perilaku yang terjadi. 2. Explaining, yaitu menjelaskan bagaimana dan mengapa perilaku itu terjadi. 3. Predicting, yaitu memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi dari suatu perilaku. 4. Controlling, mengontrol perilaku sesuai dengan yang diharapkan, membangun atau menghilangkan perilaku. Menurut Motion, Schenger, dan Kagan, dewasa ini psikologi perkembangan lebih menitik beratkan pada usaha-usaha mengetahui sebab-sebab yang melandasi terjadinya pertumbuhan dan perkembangan manusia, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu, tujuan psikologi perkembangan meliputi 1. Memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat umur dan yang mempunyai ciri-ciri universal dalam arti yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial budaya mana saja. Kedua, mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Ketiga, mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda. Keempat, mempelajari penyimpangan dari tingkah laku yang dialami seseorang seperti kenakalan-kenakalan, kelainan-kelainan dalam fungsionalitas inteleknya, dan lain-lain. Materi selanjutnya tentang perkembangan psikologi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sejarah psikologi dapat dibagi dalam 2 tahap utama, yaitu masa sebelum dan masa sesudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Kedua tahap ini dibatasi oleh berdirinya laboratorium psikologi yang pertama di Leipzig pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Sebelum tahun 1879, psikologi dianggap sebagai bagian dari filsafat atau ilmu faal, karena psikologi masih dibicarakan oleh sarjana-sarjana dari kedua bidang ilmu itu, yang kebetulan mempunyai minat terhadap gejala jiwa. Tetapi tentu saja penyelidikan mereka masih terlalu dikaitkan dengan bidang lain ilmu mereka sendiri saja. Pada saat Wundt berhasil mendirikan laboratorium psikologi di Leipzig, para sarjana kemudian baru mulai menyelidiki gejala-gejala kejiwaan secara lebih sistematis dan objektif. Pada waktu itu belum ada pembuktian-pembuktian nyata atau empiris, melainkan segala teori dikemukakan berdasarkan argumentasi-argumentasi logis atau akal belaka. Berabad-abad setelah itu, psikologi masih merupakan
bagian dari filsafat. Antara lain di Prancis muncul René Descartes tahun 1596 sampai 1650 yang terkenal dengan teori tentang kesadaran, dan di Inggris muncul tokoh-tokoh seperti John Locke pada tahun 1623 sampai 1704. Terus George Berkeley pada tahun 1685 sampai 1753. Terusnya ada James Mill pada tahun 1773 sampai 1836, dan anaknya John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873, yang semuanya itu dikenal sebagai tokoh-tokoh aliran asosiasionisme. Sementara itu, sejumlah sarjana ahli ilmu faal juga mulai menaruh minat pada gejala-gejala kejiwaan. Mereka melakukan eksperimen-eksperimen dan mengemukakan teori-teori yang kemudian besar pengaruhnya pada perkembangan psikologi selanjutnya. Teori-teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli ilmu faal ini berkisar tentang syaraf-syaraf sensoris dan motoris, pusat-pusat sensoris dan motoris di otak, dan hukum-hukum yang mengatur bekerjanya syaraf-syaraf tersebut. Pada tahun 1879 adalah tahun yang sangat penting dalam sejarah psikologi. Pada tahun inilah Wan mendirikan laboratorium psikologi yang pertama kali di Leipzig, Jerman, yang dianggap sebagai pertanda berdiri sendirinya psikologi sebagai ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu induknya atau filsafat dan faal. Pada tahun ini pula, Wan memperkenalkan metode yang digunakan dalam eksperimen-eksperimen, yaitu metode introspeksi. Wan kemudian dikenal sebagai seorang yang menganut strukturalisme karena ia mengemukakan suatu teori yang menguraikan struktur atau susunan atau komposisi dari jiwa. Wan juga dikenal sebagai seorang penganut elementisme karena ia percaya bahwa jiwa terdiri dari elemen-elemen. Psikologi diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1952 oleh Slamet Imam Santoso, Profesor Psikiatri di Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia. Pada pidato pengakuannya sebagai profesor, Slamet menceritakan pengalamannya dengan pasien-pasiennya yang kebanyakan anggota militer dan pegawai pemerintah yang mengalami penggunaan psikosomatis karena tidak mampu mengerjakan pekerjaan barunya setelah Indonesia mengambil alih pemerintahan dari kolonial Belanda pada tahun 1950. Menurut Slamet, psikiatri membutuhkan ilmu psikologi untuk menjelaskan potensi-potensi manusia guna menyeleksi orang yang tepat pada tempat atau pekerjaan yang tepat. Kesimpulannya, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa, ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia dan hewan. Psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju ke tingkat kedewasaannya atau kematangannya, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik fisik maupun psikis. Tujuan mempelajari psikologi adalah describing, explaining, predicting, dan controlling.
Pada awalnya ilmu psikologi dianggap sebagai bagian dari ilmu filsafat dan faal. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi di Leipzig. Sejak saat inilah psikologi berdiri sendiri sebagai salah satu ilmu terpisah dari ilmu-ilmu induknya atau filsafat dan faal. Di Indonesia, psikologi diperkenalkan oleh Slamet Imam Santoso pada tahun 1952. Beliau seorang profesor psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila banyak kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.